Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Amma ba'd, saudaraku seiman, ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wari'. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah yaitu wara'. Di sini kata Syekh Albani rahimahullah hasan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi mengatakan keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Maksudnya bagaimana? Artinya ibadah tidak akan diterima kalau kita tidak berdasarkan kepada ilmu dari Allah dan Rasulnya. Maka siapapun yang beribadah tanpa ada dasar dari Al-Quran dan hadis, maka ibadah tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang akan datang di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, sayati zamanun, akan datang nanti, kata Rasulullah, suatu zaman, katsirun khutaba'uhu, penceramahnya banyak, qalil fuqaha'u, tapi ulamanya sedikit, katsir su'aluhu, banyak yang minta-minta, qalil mu'tuhu, tapi yang memberinya sedikit. Al-ilmu fihi khairu minal amal, berilmu di saat itu lebih baik daripada beramal. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, saudaraku seiman, akan munculnya suatu zaman nanti di akhir zaman, dan sepertinya di zaman ini sudah kita lihat banyaknya penceramah, sedikitnya ulama. Ya, demikian pula kita lihat banyaknya yang minta-minta dan sedikitnya yang memberi. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, akan tetapi pahala menuntut ilmu di saat itu sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menganggap menuntut ilmu itu termasuk bagian dari jihad. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah selayaknya kaum mukminin seluruhnya pergi ke medan perang, akan tetapi hendaklah di antara mereka ada sekelompok yang betul-betul tafakuh dalam agama, betul-betul memperdalam ilmu agama, supaya mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, dalam ayat ini Allah menjadikan menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Demikian yang dikatakan oleh Abu Darda, seorang sahabat Nabi SAW. Abu Darda berkata, "Man qala bi anna talabal ilm laysa bi jihad fatahim fi aqlihi aw kama qala." Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu Allah itu tidak termasuk jihad, maka tuduhlah akalnya. Bahkan menurut Syekh Albani rahimahullah, jihad yang terbesar di zaman ini adalah dengan menuntut ilmu Allah dan mengamalkannya dan menyebarkannya. Kenapa? Karena di zaman ini
kebodohan terhadap agama ini sangat tersebar sekali. Banyak kaum muslimin sangat bodoh terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama. Maka ya akhi, Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini bahwa keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan apa? Ibadah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairu dinikum al-wari'." Dan sebaik-baik agama kamu adalah sikap wara'. Apa itu wara' ya akhi? Ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa makna wara'? Apa itu? Yaitu ijtinabu ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Wara' itu adalah menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita. Ini namanya wara'. Di mana segala sesuatu yang kita khawatir itu bisa membahayakan agama kita, akhirat kita, kita jauhi. Maka Nabi mengatakan itu adalah sebaik-baik agama kalian. Sebab dengan wara' lah akhi, kita bisa meninggalkan semua keharaman. Dengan wara' pula kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang sifatnya kewajiban. Bahkan dengan wara' kita takut untuk terjerumus kepada dosa, sehingga kita meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena hakikat wara' sudah kita sebutkan tadi, yaitu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan yang dikhawatirkan itu membahayakan akhirat kita. Ya. Dalam ucapan kita, di dalam sikap kita, dalam pakaian, dalam makanan, di dalam pergaulan dan yang lainnya. Pokoknya segala sesuatu yang dikhawatirkan itu bisa membahayakan akhirat kita, maka kita tinggalkan. Contoh bentuk wara' misalnya meninggalkan syubhat, perkara yang sifatnya masih syubhat. Abu Bakar radhiyallahu an pernah diberi makan oleh budaknya yang bernama Mistah, saya lupa namanya. Lalu Abu Bakar pun memakannya. Setelah selesai makan, ya, budaknya berkata, "Hai Abu Bakar, tahu tidak makanan itu dari mana?" Abu Bakar berkata, "Saya tidak tahu." Kata dia, "Ini hasil dulu waktu masa jahiliyah saya jadi dukun." Maka kemudian Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan dikeluarkan seluruhnya. Padahal kata para ulama, makanan itu bagi Abu Bakar kalaupun tidak dimunahkan nggak masalah. Kenapa? Karena Abu Bakar nggak tahu. Dan orang yang tidak tahu dimaafkan, tidak dimaafkan. Tapi karena wara', khawatir ini bisa membahayakan apa? Akhiratnya, Abu Bakar memuntahkannya. Nah, ini akal Islam. Sikap wara' ini sesuatu yang luar biasa. Hendaknya kita memiliki sikap wara'. Ya, khawatir segala sesuatu itu bisa merusak keimanan kita, akhirat kita, segera kita tinggalkan. Inilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita berusaha amalkan dengan cara kita berusaha semangat menuntut ilmu Allah. Yang kedua, kita berusaha mempunyai sifat wara', di mana segala sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan agama kita, kita berusaha untuk tinggalkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.